Halo, halo semua, selamat malam. Wow, ini ketemu lagi bersama saya Alvin Kurniawan di TML Community Live di Instagram ya. Oke, saya pastinya hari ini akan ngajak seseorang untuk bisa join dan ya kita akan bahas topik yang seru hari ini ya. Oke, nah oke sambil menunggu teman-teman buat join ya. Oh, wow, ini dengan Aneter, aduh sulit sekali saya bacanya. Aneter Jakarta 5 join. Oh, hai, hai, hai. Oke, selamat bergabung buat teman-teman semua. Oh, oke, Pak Bro Michael sudah bergabung bersama Ah, dengan saya. Halo, halo, halo. halo, Selamat malam. selamat malam. Oke, oke, oke. Ya, jadi Yes, saya ingin nyapa dulu teman-teman nih ya, Bro Michael ya. Jadi, yes. oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kita hari ini mau bahas Saturday ya, acara yang selalu kita adakan setiap Sabtu malam, Saturday ya. Dan hari ini kita mau bahas topiknya yang menurut saya rasanya sih kita nggak akan temukan di komunitas yang lain ya, karena hari ini kita bahas topik yang cukup menarik yaitu theocentric based business ya, theocentric based business. Bagaimana berbisnis dengan prinsip-prinsip theocentric gitu. Dan kita juga udah melakukan beberapa seri ya, pastinya teman-teman semua ya, dari sesi-sesi di minggu-minggu lalu, live sharing session kita selalu mengundang pembicara narasumber yang merupakan bagian dari komunitas TML ini ya, dan juga mereka pastinya juga expert di bidangnya, dia sharing pengalamannya dalam bisnisnya, dalam profesionalitasnya, dan juga bagaimana menghidupi value juga dalam dalam kehidupan karir profesional bisnis mereka gitu. Value-nya ya salah satunya yang menjadi dasar buat kita adalah ya segala sesuatu harus based on theocentric. Kita semua berpusat pada Tuhan pada akhirnya gitu. Oke, kita juga minggu lalu udah pastinya berbagai topik kita bahas juga nih ya mengenai bagaimana kita harus membangun harta kita ya. Harta kita tuh nggak cuma soal materi ya, pastinya ada harta spiritual, ada harta intelektual, harta emosional ya, ada harta yang memang sifatnya finansial ya, ekonomi ya, harta benda, dan juga ada harta yang sifatnya fisikal, yaitu tubuh kita sendiri ini yang juga merupakan sebuah aset yang harus kita pelihara dan kita bangun. Jadi sebenarnya kita sudah dianugerahi Tuhan dengan begitu banyak kekayaan, dan sayangnya seringkali kita melihat hidup kita ini hanya dari sudut pandang value dari sisi materi saja gitu. Padahal sebenarnya kita nih kaya sekali gitu ya. Oke. Oke, sip, sudah bergabung cukup banyak nih yang join sama kita. Wah, udah ada, saya nyapa-nyapa dulu ya. Ini ada Pak, oh ada Dokter Henry, selamat malam. Bu Yuni, selamat malam ya. Oke, ada dari Pratindo Official ya, ada Ciawonomics. Oke, oke, welcome buat teman-teman semua ya. Oke, sip. Saya nggak berpanjang lebar deh. Oke, welcome. Saya Alvin Kurniawan ya. Hari ini sebagai host dari TML Community ya. Dan saya nggak sendiri ini ya. Kita hari ini bahas topik theocentric based business. Oke, saya ketik dulu deh ya. Theocentric based business. Business ya, di pin komen kita sebentar. Biar teman-teman yang baru bergabung bisa ngikutin topiknya. Oke, theocentric based business. Oke. Oke, nah judul topik kita sudah saya pin di komen ya. Oke, Bro Michael, ya Yes. ini saya senang banget nih bisa bisa ngobrol-ngobrol nih ya. Kayaknya waktu dulu saya pernah diundang nih di IG Live-nya Bro Michael, dan kemudian hari ini saya gantian ya, saya nge-host, Bro Ya, Michael jadi narasumber nih. Ya, oke ya. ya. Sepengetahuan saya nih, profil seorang Michael Arifandi Susanto ini expert lumayan lama nih ya, bekerja di bidang finance selama 17 tahun sampai pada akhirnya level area marketing manager untuk area nasional ya. Dan kemudian Yes. sekarang juga membangun sebuah bisnis di bidang distribusi ya. Ada produk Springbed dan juga Sterno. Oke, Yes. nah boleh boleh cerita sedikit dong, kira-kira aktivitasnya
ngapain aja hari-hari ini dan mungkin punya visi misi apa sih di dalam bisnis. Sedikit aja mungkin sebagai perkenalan gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Bro Alvin. Wah, oke teman-teman, semangat pagi. Wah, yang pasti luar biasa ya teman-teman. Thank you banget saya Yes. diundang di acara IG Live bersama Bro Alvin dengan TML Community. Thank you banget. Kebanggaan buat Yes. saya bisa Sama-sama. memberikan inspirasi pada malam hari ini. Ya, tadi Bro Alvin nanya kesibukan apa ya saat ini? Ya, seperti biasa ya, rutinitas di mana dari apa namanya dari bisnis yang terus berjalan dan terus kita bangun tentunya meskipun dengan kondisi pandemi Ya. seperti ini kita harus tetap mengatur strategi seefektif dan seefisien mungkin, tapi tetap kita harus mempunyai tadi kembali di tema nanti kita akan jelaskan yaitu theocentric base dari bisnis. Demikian Bro Alvin. Oke, sip. Ya, memang ya, mau nggak mau kita harus dipaksa untuk bisa adjustable ya, bisa menyesuaikan sama kondisi sekarang ya. Dari sisi Yes, marketing, pengelolaan bisnis ya, mengelola karyawan mungkin ya, juga betul, berbeda pastinya ya dengan betul, sekarang ini. betul. Oke. Apa yang menjadi berbeda mungkin dalam mengelola bisnis belakangan ini, Oh, oke. kira-kira? Kalau perbedaan sih tentunya pasti ya secara market ini sangat unik ya. Yang dulu kita mengandalkan konvensional secara offline, beralih semua sekarang hampir sebagian besar sudah online. Tapi semua tetap kita tidak meninggalkan itu. Kita punya strategi, tetap kita jalankan dua-dua. Kita berharap nanti setelah vaksin berjalan dengan baik, orang pasti akan Hmm, kembali normal dan akan kembali ke hmm, mall, ke toko-toko, ke outlet-outlet, karena tetap semua akan melihat fisik, akan terpuas dengan melihat secara fisik ya, apa yang akan dibeli. Saya yakin itu. iya. Iya. Mungkin dengan situasi sekarang yang semuanya online, pengalaman fisikal itu menjadi lebih valuable ya, menjadi lebih lebih mahal ya, Yes. pengalaman secara fisik ya. Betul, betul Eh, sekali. eh, eh, Oke, mungkin boleh sedikit nggak, Bro? Boleh Yes. kita tahu nih distribusi produk apa yang lagi dijalanin? Boleh dong Oh, diinfoin sedikit nih ke audiens kita, oke. Berarti biar sedikit promosi sedikit. sedikit promo ya. Oke. Iya Thank you dong, nggak banget. apa-apa. Oke, kebetulan produk yang kita pegang secara yang apa main kita punya source adalah produk spring bed ya, kita punya branding itu adalah Ladova, lalu yang kedua adalah Mhm. produk Sterno amenities, jadi untuk perlengkapan hotel. Ini agak related sih produk spring bed dengan produk dari amenities hotel. Kebetulan pemasaran kita sudah cukup luas di daerah Jabotabek dan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah itu sangat Oh, varian dari beberapa dampak ya pandemi ini tentunya di perhotelan pasti sangat terpukul sekali. Tetapi at mhm. least saya 2-3 bulan ini berjalan di Jawa Tengah, keliling kota di Jawa Tengah, mereka masih bisa punya okupasi di hotel itu bisa 50-60%. Mereka punya strategi sendiri yang unik emang, meskipun mereka Mhm. bukan banting harga, tapi mereka menjual Mhm. nilai seni, menjual nilai-nilai sesuatu yang saya anggap itu unik. Itu yang dijual di masing-masing hotel, karena mereka Oh, mempunyai keunikan masing-masing yang mungkin hotel-hotel lain nggak punya di daerah lain ya tentunya. oke. Oke. Demikian. Jadi menarik ya. Jadi di Menarik. tengah pandemi kayak gini, bisnis hotel okupansinya masih 50 sampai 60%, Yes. which is nggak jelek-jelek amat ya, nggak jelek-jelek Yes. amat ya. Jadi Ya. ini kita harus bisa melihat ya sebenarnya kita mungkin jadi lebih tajam ya menggali bisnis kita ini value-nya apa gitu ya. Asal kita tajam di Yes. value-nya, which is tadi dalam konteks ini adalah nilai seni, Ya. sebenarnya bisa aja kita survive ya. Betul, bro. Betul banget. Iya. Oke. Nice. Oke, jadi buat teman-teman sahabat TML yang lagi juga mau
lagi mungkin malah mau renovasi rumah atau lagi cari mau renovasi kamar dan mengganti spring bednya juga boleh menghubungi Bro Michael ya. Ini kan langsung dikontak Wah, aja di DM gitu ya. Atau mungkin siap, ada siap. teman-teman yang bisnis bisnis hotel ya kan mau mau apa mendapatkan amenities hotel Sterno-nya ini juga boleh kontak dengan Bro Yes. Michael ya. Siapa tahu kita bisa membangun network dari TML Community ini dengan lebih baik ke depannya dan mungkin Anda bagian dari TML Community yang nonton saat ini bisa juga menjadi narasumber di talk show kita berikutnya, di Saturday berikutnya gitu untuk bisa sama-sama memberikan inspirasi dan juga bisa juga ngembangin network bisnis kita juga ya, why not? Karena kita di sini berkomunitas dan harus saling membangun juga satu dengan yang lain. Oke, so Yes. kita balik ke topik nih ya, bro. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita start dengan definisi dulu dah, hal yang paling sederhana. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi definisi dari judul kita ini Theocentric Based Business? Oke, thank you Bro Alvin. Wah, ini temanya mungkin terlalu dalam ya, atau terlalu mungkin agak ini ya, agak mungkin terlalu bingung mungkin teman-teman. Saya akan buat simpel Oh, aja dalam yes. penjelasan pada malam hari ini. Karena kami kebetulan berdua lulusan dari CTM ya, Certified Theocentric Motivator. Jadi kami berdua Ya, berlandaskan dengan teori-teori yang sama. Artinya kita memberikan ya, suatu hal yang nanti harapan kami akan memberikan inspirasi kepada teman-teman. Oke, pertanyaan Bro Alvin ya. tadi mengenai tema ini, mengapa sih saya mengangkat tema ini? Sebenarnya kaitannya dengan profesi saya ya sebagai bisnis, tentunya sebagai entrepreneur atau mungkin mewakili teman-teman. Jadi dalam terminologi theocentric based business itu setidaknya ada dua elemen yang bertaut. Tadi yang pertama adalah theocentric itu sendiri dan bisnis. Nah, kalau theocentric Ya. itu jelas theo dan centric berpusat kepada Tuhan. Jadi sehingga Ya. praktek yang secara sengaja dilakukan untuk membuat diri kita tuh menyadari atas tubuh, pikiran, dan perasaan yang saat ini guna menciptakan perasaan yang tenang dan nyaman. Jadi kita nggak berbicara mengenai asosiasi dengan agama atau filsafat tertentu, tapi sifatnya adalah universal. Bisa dilakukan oleh siapa saja, karena Tuhan itu telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia untuk berusaha aware terhadap apa yang ada dalam tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, yang pasti teman-teman, manusia itu adalah makhluk spiritual. So, maka apa yang akan menjadi bagian dari kondisi aware tersebut adalah kesadaran atas nilai-nilai spiritual dalam kehidupan di alam semesta ini. Seperti kejujuran, integritas, kedisiplinan, cinta kasih, serta belas kasih, yang semuanya itu adalah bersifat universal. So, spiritual itu merupakan pengalaman kebersadaran. Sementara theocentric sendiri itu merupakan praktek untuk mewujudkan nilai-nilai spiritual tersebut. Jadi menyadari nilai-nilai spiritual dalam kehidupan di alam semesta, termasuk hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Agung, yang mempunyai, yang menciptakan kita semua, serta relasi dengan seluruh makhluk. Jadi ada dimensi vertikal, katakan di sini. Nah, itu bicara mengenai theocentric sendiri. Nah, kalau dari secara bisnis itu saya definisikan di sini sangat luas, artinya bisa berelasi dengan individu, bisa berelasi dengan komunitas seperti TML Community, atau organisasi, dan perusahaan atau institusi. Jadi dalam hal ini konteks bisnis yang kita gunakan itu adalah organisasi atau institusi yang terdiri atas kumpulan manusia. Jadi mereka tuh mempunyai tujuan bersama, dan mereka atau kumpulan manusia tersebut mengelola orang-orang di dalam dan di luar organisasi berdasarkan mindset-nya. Nah, jadi pertanyaannya dari apakah sebuah bisnis itu memiliki kesadaran theocentric yang menjadi basisnya dalam hidup dan beroperasi? Nah, itu yang kita katakan iya. Jadi saya rangkum mengenai tema ini, definisi tentang pengertian theocentric based business itu adalah sebuah organisasi
yang dijalankan dengan berpusat kepada kekuatan Tuhan. Jadi bahwa hakikat manusia, baik yang ada di dalam organisasi tersebut, maupun yang ada di luar atau yang berhubungan dengan organisasi tersebut, itu adalah makhluk spiritual. Spiritual being. Jadi bukan sekedar makhluk yang terdiri dari materi, jasmani, atau body, serta jiwa, mind semata, tapi melainkan juga memiliki soul, atau roh mungkin, atau spirit. Nah, itu bro penjelasan dari Oke. Jadi basically harus mulai dari kesadaran ya, tadi interesting ya. Kita harus sadar nih gitu ya, kalau kita memang adalah makhluk spiritual dan kita harus menghargai juga value-value dalam hal spiritual gitu ya, dan yang berlaku universal tadi ya, dan bisa mengaplikasikannya ya, teosentrik itu mengaplikasikannya ya, dan dalam hal konteks ini bisnis gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi biasanya ya kalau saya ngobrol sama dunia marketplace ya, siapapun itu, kebanyakan value yang dipandang adalah mereka itu melihat bahwa ya bisnis is bisnis, Tuhan ya Tuhan, gitu. Dan dua hal ini akan berbeda dan harusnya nggak perlu dicampur adukkan gitu, karena bisnis itu semua soal uang. Bisnis itu soal mengambil keuntungan semaksimal mungkin gitu. Dan kalau kita ngomong soal Tuhan, itu kayaknya nggak relevan gitu. Tuhan ya Tuhan lah, jangan dicampur adukin gitu kan. Atau mungkin ya kita ibadah di hari Minggu, ya hari Minggu aja lah kita ngomong Tuhan misalnya ya, atau kita ibadah di hari Jumat, ya hari Jumat saja lah kita ngomong Tuhan. Selebihnya kita ya kerja bisnis ya kita ini aja, profesional aja, kita bicara duit aja lah gitu ya. Yang jadi value-nya adalah duit ya gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan, apakah mungkin menciptakan bisnis yang theocentric gitu? Nah atau mungkin bisa dijelaskan dengan sebenarnya apa bedanya theocentric bisnis dengan mungkin yang profit obsessed bisnis nih, yang orientasinya ke profit nih, kira-kira gimana? Oke. Wah, luar biasa. Ini saya excited banget nih untuk menjelaskan nih. Oke. Bro Alvin, sebenarnya bener banget. Bisnis apapun ya, bisnis baik skala kecil, skala menengah, atau skala besar, tentunya pada aspek fundamental, tujuan organisasi itu sebenarnya sama. Punya untuk mencapai suatu keuntungan atau suatu laba. Ya, dia pasti yang namanya organisasi apapun itu didirikan, dikelola, tumbuh, berkembang untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi stakeholder, atau pemegang saham, atau pemangku kepentingannya. Mereka tentunya juga memiliki misi, visi, strategi bisnis, sistem operasi, dan peranti teknologi ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam organisasi pun itu sama. Diisi oleh manusia biasa yang dituntut supaya produktif. Tentunya harus kreatif, harus inovatif, harus disiplin, harus efisien di segala aspek agar organisasi itu tumbuh berkembang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang pertanyaan tadi Bro Alvin bilang dong, kalau gitu bedanya apa dengan organisasi atau bisnis atau perusahaan yang berbasiskan theocentric? Nah, jawabannya adalah kembali lagi kesadaran spiritual dalam diri orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut saat mengelola institusinya, saat mengelola organisasinya, orang-orangnya serta kehidupannya sebagai individu. Kesadaran ini kemudian membentuk pola pikir atau mindset, sehingga dalam mengelola hal-hal tersebut akan sangat kental kesadaran adanya sentuhan-sentuhan nilai spiritual, di mana sentuhan ini yang ditanamkan dalam misi dan visi organisasi atau perusahaan. Nah, jadi organisasi yang berbasis dari theocentric ini juga pasti menerima uang dan laba, itu udah pasti. Tapi kita anggap uang dan dosa itu uang dan laba itu bukan suatu dosa atau sesuatu yang haram untuk diburu. Karena ya pasti kan kita perlu yang namanya oksigen, perlu yang namanya cash flow, ya kan, supaya kita bisa bernapas untuk karyawan, untuk pimpinan, untuk perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan premier hingga tersier. Jadi
Yang membedakannya apa, bro? Nah, yang membedakannya adalah bagaimana cara dan proses. Orang-orang yang di dalamnya itu menghadapi serta menjalankan, saya simpulkan di sini ada 3 hal ya. Yang menjadi prinsipal dalam membangun pondasi bagi bertumbuh kembangnya perusahaan. Yaitu yang pertama adalah pandangan tentang laba atau kekayaan serta cara mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi 3 prinsip ini sangat penting ya, yang membuat organisasi bertumbuh secara teosentrik. Yang pertama adalah pandangan tentang laba atau kekayaan serta cara mendapatkannya. Itu yang pertama. Saya akan membahas ini, pandangan tentang laba atau kekayaannya. Jadi dulu mungkin Bro Alvin pernah tahu ya, krisis-krisis yang terjadi pada tahun 98, 2008. Kita bercermin dari krisis-krisis yang di dunia korporasi. Contohnya adalah Enron. Bro Alvin pasti tahu, ini perusahaan yang sangat besar banget di tahun 98 ya. Mereka akhirnya bangkrut juga karena suatu hal yang benar-benar melanggar prinsip ini. Jadi mereka tuh memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pemegang saham atau stakeholder, bagi pemimpin atau pengelolaan perusahaan. Justru dia terperangkap dalam apa yang disebut tyranny of bottom line. Jadi mereka mengejar laba itu semaksimal mungkin, menggunakan segala cara, sehingga bukan lagi menjadi tuan, malah menjadi hambanya. Bahkan terjadi pergeseran antara tujuan perusahaan yang menjadi pengutamaan laba. Jadi dia mengutamakan kepentingan stakeholdernya. Sehingga skandal-skandal yang terjadi contohnya di Enron itu, dia akan musnah sendirinya pada tahun 2008. Jadi obsesi tersebut itu melahirkan bottom line mentality. Jadi benar-benar mental itu benar-benar di bawah. Jadi banyak sekali kejadian waktu itu kita belajar. Jadi orang tuh akan lebih berorientasi kepada hasil, bukan kepada bisnis. Sekali lagi karyawan juga dia bekerja. Mungkin Bro Alvin pernah lihat organisasi perusahaan. Saya pun juga pernah bekerja di salah satu perusahaan yang karyawannya itu dia bekerja produktif, efisien, inovatif, tapi seringkali itu dilakukan karena dilandasi hubungan transaksional semata. Jadi dia karena hanya faktor bayaran. Jadi yang dipikirkan tuh mungkin karyawan yang dipikirkan hanya KPI pribadi. Mungkin timnya sendiri lah, katakan timnya sendiri. Tapi semua yang dikejar di situ hanyalah faktor bonus. Wah, saya mengejar kerja mati-matian di situ karena hanya untuk bonus. Nah, tak heran jika pandangan yang muncul itu adalah kepentingan aku. Itu kepentingan aku loh, itu kepentingan kami ya. Mungkin katakan, saya unit kerjanya kita. Jadi bukan kita sebagai organisasi besar, tapi aku dan kita yang unit kecil. Tapi bukan kita secara organisasi besar. Nah itu perbedaannya. Dan sekali lagi ada untuk secara skala pemimpin atau karyawan yang berkreasi itu dia berkreasi tanpa meaning, tanpa arti. Pengalaman saya juga secara pribadi melihat dia bekerja tapi nggak ada artinya gitu menurut saya. Jadi yang lebih luas dari sekedar perburuan materi demi tumbuhnya perusahaan. Jadi dia memikirkan hanya, gue penting gue dapat dividen, bonus berlimpah hanya untuk kantong pribadinya. Nah jadi ada beberapa perusahaan pun yang kadang justru kepentingan manajemen itu mengorbankan kepentingan perusahaan. Nah jadi sudah jelas perusahaan-perusahaan yang tadi oriented terhadap laba atau profit ya, katakan itu dia tidak jelas uang, laba, kekayaan itu adalah segalanya. Bahkan menjadi sumber kebahagiaan. Wah, itu bahaya banget ya. Laba dia jadikan sebagai sumber kebahagiaan. Jadi dia mengejar laba tersebut tanpa memikirkan rambu norma, etika. Wah, bahaya. Apalagi dia melanggar hukum. Yang penting asal profit sikat. Nah, itu perbedaan antara perusahaan yang terobsesi dengan laba dengan yang teosentrik. Jadi akan terlihat kok, Bro Alvin, perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya, perusahaan yang mengelola itu adalah manusia-manusia kering yang tidak mempunyai hati. Nah, perbedaannya jelas. Kalau perusahaan teosentrik
itu adalah laba bukan tujuan akhir dari segala-galanya. Bahkan bukan menjadi sumber kebahagiaan. Sehingga dia nggak perlu mencari keuntungan secara babi buta, menghalalkan segala cara. Tapi ada garis api atau garis yang membatasi dinding pemisahnya berupa koridor moral, etika, serta hukum positif. Dan satu lagi, pandangan yang dikembangkan itu adalah deep ekologi. Deep ekologi artinya, jadi dia melihat bahwa manusia dan lingkungan hidupnya itu merupakan keseimbangan dalam satu ekosistem yang sama. Jadi di mana yang satu itu membutuhkan dengan yang lain. Sehingga dalam organisasi atau perusahaan yang berbasis theocentric sendiri, itu menjadikan sebuah network centric, bukan human centric. Jadi menjadikan sekali lagi menjadikan sebuah network centric, bukan human centric. Begitu, Bro Alvin. Oke. Ini dalam sekali ya, dalam sekali sih menurut saya. Sampai merinding sendiri saya dengar. Wow. So bisnis ini bukan cuma dipandang sebagai sesuatu hal yang meng-create profit ya, mencetak uang gitu ya, hanya untuk bicara soal bonus pribadi dan kepentingan manajemen semata, tapi dipandang sebagai satu network, ada value di situ, itu yang jadi lebih utama. Nah, pertanyaan saya yang ya saya coba mengkritisi ini ya, Bro ya. Jadi apakah memang ini mungkin? Nah, gitu. Kita ngomong definisi is definisi. Pertanyaan saya, apakah emang ini mungkin? Masalahnya yang saya tahu adalah ketika kita ngomong kebahagiaan, sebagian besar orang berpikiran bahwa bahagia ya kalau ada uang gitu kan. Nah, ini mungkin nggak sih sebenarnya kita membangun bisnis dan kita bilang kita berbahagia di bisnis ini gitu, tetapi bukan itu tujuan utama yang kita kejar. Ini gimana jelasin ini coba? Oke, Bro Alvin. Yang pasti ini emang banyak yang mengatakan, waktu saya juga beberapa kali yang untuk mencoba menjelaskan mengenai definisi ini, wah lu gila, ini perusahaan malaikat apa? Apakah ini perusahaan orang-orang bersih? Saya bilang enggak, semua sama kok. Tadi saya jelaskan kembali ya. Bagaimana kita mempunyai pandangan atau mindset tentang kekayaan atau cara memanfaatkannya itu, mendapatkannya itu. Nah, baru kita masuk bagaimana kita cara menggunakan dan memanfaatkannya. Jadi kembali lagi, kalau kita mempunyai fondasi mindset dalam arti theocentric tadi ya, kembali ke theocentric, bahwa kita mempunyai sebagai hakikinya dalam makhluk spiritual yang tidak bicara mengenai pribadi, kita bicara mengenai kita sebagai umat, sebagai organisasi bersama. Apapun yang kita dapat, ya, dikumpulkan itu pasti harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik. Sehingga kita bisa mengalirkan itu juga dalam bentuk dan cara yang baik. Artinya apa? Yang pasti keuntungan itu kita bagi untuk stakeholder, untuk karyawan, bahkan untuk keluarga kita. Bukan diakumulasi untuk kekayaan sendiri. Jadi hanya ditempatkan misalkan di wilayah-wilayah yang safe haven, yang bebas dari kejaran pajak. Wah, teman saya tuh banyak yang seperti itu. Ya kan? Jadi pemanfaatannya itu seharusnya ya sebagai theocentric, pemanfaatannya itu untuk kesejahteraan bersama harusnya. Jadi dia harus berderma, giving. Yang PLO dari IGLF kemarin adalah giving, serve and giving sebagai memberi derma kepada masyarakat contohnya. Nah, tentunya kembali lagi yang Bro Alvin tadi tanyakan tentang sikap. Nah, sikap batin itu Bro, yang kita pastikan sebagai orang spiritual yang kita mempunyai niat baik terhadap harta, uang, kekayaan yang dimiliki. Pada prinsipnya pandangan kekayaan itu ada dua dimensi, secara horizontal maupun vertikal. Jadi selama ini mungkin teman-teman Bro kita semua tuh memandang dimensi horizontal aja. Jadi kekayaan semata bahwa kita sudah cukup puas mempunyai ini, mempunyai itu. Tapi padahal kekayaan sarana itu yang paling penting adalah menuju masa depan atau akhirat. Yaitu secara vertikal. Jadi harta itu adalah media untuk, sebenarnya adalah harta itu adalah media untuk berbuat kebajikan bagi lingkungan dan sesama makhluk Tuhan.
Sehingga mindset yang salah tadi, misalkan kita terlalu greedy atau terlalu serakah Hmm, dalam memandang hmm, harta, hmm, memasukkan sebagai sumber kebahagiaan, hmm, kesadaran hmm, sebagai hmm, makhluk spiritual itu kita harus kita buang jauh-jauh, bro. hmm. Sehingga Iya, 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 semoga iya, nggak ada yang namanya praktek korupsi, praktek iya, kecurangan iya, dan sebagainya. iya, Jadi iya, iya, benar-benar iya, iya, oke. eh, sekali lagi saya simpulkan bahwa theocentric based business ini tuh adalah upaya atau mencari laba pendapatan itu sebagai usaha yang sah-sah aja. Tapi memandang Hmm, bisnisnya ini, bro, memandang bisnisnya itu hmm, adalah hmm, sebagai hmm, hmm. wahana untuk menciptakan kemanfaatan bagi banyak orang yang berlandaskan pada sikap belas kasih dan mengasihi sesama. Contohnya ini, bro. Contohnya kita Oke. punya master teacher lah, Pak Eloisa Luku. Jadi dalam Iya, iya, iya. kesederhanaan hidupnya, dia membangun perusahaan atau institusi Capstone Indonesia. Iya, Isinya adalah orang-orang yang benar-benar itu tadi kan peduli dengan sesama, peduli untuk masyarakat iya, Indonesia iya, secara luas. Sehingga dia melahirkan yang namanya Theocentric Motivator, CTMR, dan iya, TML Community ini. Dengan tujuan adalah iya, untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik. Gitu, iya, iya, bro. iya. Oke, oke. Ini keren banget ya. Mungkin saya boleh sedikit apa ya mensummarikan ya dari pembicaraan Bro Michael tadi ya. Jadi Ya, jadi intinya adalah yes, betul bahwa kita ini berbahagia kalau kita punya harta. Tetapi hartanya harta yang di mana, gitu ya. Oke, yes. kalau kita bilang kita berbahagia karena kita punya harta di dunia gitu, itu bukan teosentrik namanya, gitu ya. Ya, Dan kalau kita mau berbahagia dengan yang lebih sejati, maka kita harus bisa melihatnya lebih jauh. Bahwa harta yang ya, kita cari bukan melulu harta di dunia, which is memang sah-sah saja, tetapi kita harus ya. bisa melihat lebih jauh, yaitu harta yang harus kita cari adalah harta di akhirat nanti gitu, ya, Betul. tujuan kemana kita pergi nanti gitu ya, dan otomatis ketika kita melihat dengan cara yang demikian, kita ngelihat harta di dunia ini cuma sebagai alat berarti ya, alat Ya, untuk memberikan manfaat tadi ya. betul. Jadi nggak ngelihat sebagai harta di dunia ini sebagai tujuan akhir gitu Betul. untuk menjadi satu alat memberikan kebahagiaan dan kepuasan diri, tetapi harta di dunia hanya dilihat sebagai satu alat untuk bahkan membangun harta yang lebih besar lagi di akhirat, membangun Ya, kebermanfaatan dengan lebih banyak orang gitu, memberikan yes. value lebih besar lagi buat perusahaan dan orang-orang di sekitar kita. Oke, Yes. ini keren banget nih, ini keren banget. Ya, saya pikir ini satu hal yang menarik ya. Jadi boleh nih teman-teman silakan Ya. boleh komen, boleh mungkin ada pertanyaan, punya bisnis masing-masing ataupun anda sebagai karyawan. Oh, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Dari Bu Yuni ini ya, akun Oke. Murwati Yuni. Oke. So, ini boleh dikomen nih, Bro Michael ya. Oke, Apakah oke. pemikiran yang seperti ini hanya dimiliki oleh business owner atau juga ke employee? Atau mungkin ya boleh dua-duanya nih, ngelihatnya seperti apa? Silakan. Oke. Wah, luar biasa pertanyaannya bagus banget. Bu Juni yang Ya, terhormat, wah Bu Juni ini sama-sama sebagai entrepreneur, juga dulu pernah sebagai yes. karyawan, saya pun sama. Jadi Bu Juni, saya dalam mengangkat tema ini tentunya bicara mengenai sisi internal, bahwa secara pribadi dan organisasi tempat saya beraktivitas, paradigma ini atau tema ini sangat penting sebagai fondasi. Saya yakin ini sangat penting sebagai fondasi untuk berkelanjutan di masa mendatang. Yang saya harapkan sebagai sustainability-nya tuh terus berjalan. Itu secara internal. Kalau secara eksternal, paradigma ini Mhm, atau tema ini perlu didorong, teman-teman. Di tengah mindset yang mhm, kian menguat, banyak hal negatif, mhm, itu yang kita harus buang. Sehingga kita harus meletakkan bahwa bisnis apapun atau profesi apapun itu bukan hanya demi kepentingan pribadi atau segelintir pihak semata atau hanya memuaskan urusan duniawi belaka. Itu secara eksternal. Dan secara pribadi, mungkin saya pernah berpengalaman bekerja atau teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan atau profesional, jadikan pekerjaan itu adalah ibadah.
base dari teosentrik. Bekerja adalah ibadah, di mana kita harus tumbuh, berkembang bersama seluruh stakeholder. Itu sangat penting. Jadi jadikan aktivitas bisnis itu hendaklah berlandaskan serta dijiwai oleh praktek hidup teosentrik tadi, yang diekspresikan dalam bentuk pengendalian diri. Saya sebutkan 3 ekspresi yang nanti saya akan jelaskan nanti, yaitu mengenai self-control, pengendalian diri, lalu mengenai cinta kasih, loving kindness, dan belas kasih, compassion. Gitu bro, penjelasan dari. Nah ya. Oke. Sebelum saya masuk ke mau nanya 3 ekspresi tersebut, tapi saya pengen tergelitik untuk nanya. Kalau seandainya kita adalah employee, seorang karyawan, dan kemudian mungkin bos kita atau perusahaan atau owner kita ternyata tidak menganut prinsip teosentrik seperti ini, menurut Bro Michael, apakah yang harus dilakukan? Apakah mungkin kita tetap stay di sana dengan menghidupi prinsip teosentrik ini sendirian, tanda kutip sendirian, karena perusahaan kita tidak demikian? Atau mungkin kita harus cari perusahaan yang value-nya sama dengan kita? What do you think? Wow, wah dalam banget ya. Jadi kita Oke, terus begini ya, Bro Alvin. Jadi kita di sini kan bicara mengenai makhluk spiritual, pribadi atau secara organisasi. Definisi tadi, kembalikan saya lagi, secara bisnis itu bisa secara individu atau secara perusahaan. Nah, ini kan belum menempatkan sudah masuk ke employee, tapi ternyata bisnisnya tidak mempunyai misi dan visi yang teosentrik, katakan seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan? Kalau saya secara pribadi, tentunya saya harus mengisi, atau kita sebagai teosentrik, sebagai orang teosentrik atau yang mempunyai makhluk spiritual yang mempunyai niat baik, kita harus bisa menunjukkan hal itu kepada perusahaan, minimal kepada atasan atau kepada tim unit. Karena apa yang kita lakukan, ya kita yakin bahwa hal itu kita itu diberikan suatu dukungan atau sadaran bahwa kita akan membentuk mindset pribadi, minimal kita akan mempengaruhi secara kecil dulu melalui tim unit kerja. Lalu kita akan memperbesar pengaruh itu kepada organisasi, mungkin secara departemen ataupun nanti secara organisasi. Itu pasti akan terlihat kok bro. Pengalaman ya, sharing secara pribadi, saya pernah bekerja di perusahaan tersebut yang katakan, wah gila, sikat, jualan sikat, cara apapun sikat, secara hati nurani nggak nyaman bro, asli nggak nyaman. Akhirnya saya apa? Saya mempunyai keteguhan bahwa tentunya dengan kekuatan Tuhan ya, kita terus melakukan suatu kegiatan, artinya kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang. Dan jika mereka tidak suka, ya kita bilang tegas bahwa saya tidak bisa. Kita menjalankan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan cara regulasi yang benar. Dan kita tidak bisa melanggar itu. Apapun konsekuensinya, ingat, kita harus tetap menjalankan hal itu. Terbukti loh bro, saya menjalankan itu, mengembangkan perusahaan, sampai akhirnya apa? Level direksi yang dicabut di RPS. Karena tindakan yang tidak benar. Itu pasti akan ujungnya itu pasti akan indah pada waktunya lah, seperti itu. Kita yakin bro, kita yakin bro, kita jalani hal tersebut sesuai dengan prinsip ya, jalani itu terus. Iya. Jadi kalau kita katakanlah sebagai employee, intinya ya prinsip is prinsip gitu. Kalau kita mau menghidupi teosentrik, start dengan diri kita sendiri, start dengan tim kita dulu ya, start dengan tim kita dulu, dan konsisten ya melakukannya ya, dan at the end pasti ada buahnya di balik itu semua ya. Yes, exactly. Wow, oke, keren banget. Keren banget. Jadi no excuse juga ya buat kita, mungkin para employee, saya juga employee nih bro. Jadi ya kita pun tetap harus pegang value ya, sekalipun kita berada di perusahaan yang mungkin saja tidak teosentrik gitu. Oke, nice. Nah, mungkin saya menyambung lagi tadi, penasaran juga tadi gimana jadi mengembangkan metode, mengembangkan calling atau paradigma dan 3 ekspresi tadi itu loh. Coba gimana dilanjutkan? Oke. Jadi sebelum bicara mengenai tadi ya, mengenai bagaimana sih metode calling dan 3 ekspresi tersebut,
eh dari apa namanya, dari landasan theocentric based business ini itu sebenarnya terbentuk Mhm. dari mindset, sebenarnya terbentuk dari Oke. paradigma. Di mana mindset itu datang dari beberapa elemen ya. Salah satu tadi nih paradigma, sistem keyakinan kita, cara Oke. memandang kita, atau kumpulan tadi yang Bro Alvin bilang, tata nilai atau value-value yang membentuk pola pikir seseorang. Nah, Iya. theocentric business base ini sendiri itu berdiri karena adanya suatu paradigma. Paradigma itu Mhm. saya rangkumkan itu berbasis namanya ICA. Saya singkatan menjadi ICA. ICA itu adalah akronim dari interdependent, yang artinya saling Yes. bergantung, dan Mhm. co-arising, kita tumbuh bersama. Jadi adanya paradigma ICA atau interdependent dan co-arising ini membentuk yang namanya theocentric based business. Jadi Mhm. kita Oke, gimana yakini tuh? bahwa paradigma atau mindset tersebut dalam bisnis itu dipegang teguh, dijalankan dengan penuh, itu dengan kesadaran oleh orang-orangnya di dalam secara konsisten dan konsekuen. Jadi artinya cara pandang ya, kita kembali lagi ke mindset atau cara pandang. Kita melihat bahwa tidak ada fenomena pun di dunia ini yang keberadaannya atau pertumbuhannya atau kelenyapannya itu dilakukan secara sendiri. Tapi Oh, oke. kehidupan kita itu adalah sebuah web atau Mhm. jejaring. Kita harus yakini itu. Mhm. Contoh kecil lah. Misalkan apa ya? Misalkan kita seperti ini, Bro Alvin. Kita melakukan IG Live di dunia medsos, ya kan, di Iya. Instagram. Ini artinya kita apa? Kita mempunyai suatu saling ketergantungan, betul nggak? Saya, Bro Alvin sebagai host, Iya. saya sebagai narasumber, saling tanya jawab, saling Iya. berinteraksi. Itunya Iya. berarti unsur dari interdependennya ini harus ada, ya. Lalu ada Oke. juga tujuan kita melakukan ini untuk apa? Itu tadi kan co-rising, untuk tumbuh bersama. Jadi paradigma inilah Hmm. ya yang memunculkan bahwa theocentric based business ini sangat penting. Contoh lain misalkan di dalam kita makan lah, misalkan Bro Afin saya lagi Mhm. makan, pakai ada makanan, ada Mhm. sendok, ada garpu. Itu banyak sekali unsur-unsur atau pihak-pihak yang terlibat. Contoh, untuk sendok garpu harus ada timah, nikel, ya kan? Untuk Mhm. makanan sayur Iya. kita harus berhubungan dengan hasil kebun, makan daging Iya. harus berhubungan dengan hasil ternak. Itu semua saling Iya. terlibat, ya kan? Pihak-pihak yang Iya. Iya. terlibat. Sehingga saya bilang apa? Bahwa itu adalah suatu jejaring atau suatu web di mana Mhm. kembali lagi kita saling bertumbuh dan saling bergantung satu sama lain. Nah, Bro Alvin, mungkin Hmm. Oke. Oke. yang kita sekarang hadapi ini misalkan, atau mungkin sebelum ini terjadi perang dagang antara Amerika dengan China, atau mungkin pandemi Mhm. lah saat ini, COVID, Mhm. penyebabnya kita melihat bahwa, oh ini tumbuh dari COVID ini dari Wuhan. Akhirnya dia merembet sampai ke dunia. Dan terjadi apa? Mhm. Resesi global. Jadi Iya. tidak ada batasan. Mungkin kita bilang bahwa ini hal-hal yang penyebabnya kita nggak menghormati batasan alam. Ekonomi terkapar, Hmm. bahkan binatang-binatang liar di beberapa negara itu keluar loh dari persembunyian. Artinya benar-benar bahwa dampak dari suatu penyebab bahwa kita tuh nggak bekerja atau kita nggak mempunyai hal yang tolerir dengan yang namanya krisis, kita benar-benar serakah dan segala sebagainya. Ini yang menyebabkan hal-hal tersebut menjadi hal yang negatif. So, Hmm. dari paradigma ini, pola pikir kita yuk kita rubah. Jadi dari kita bekerja secara kita we, not I. Jadi kita bicara Hmm. we, not I. Hmm. Yang sangat egosentris dan egoistis. Kalau I itu kan kesannya egosentris kan. Wah, saya, Iya. saya, Iya. saya. Ya. Jadi kita harus rubah mindset kita menjadi we. Apa yang kita lakukan semua Hmm. bersama-sama. Iya. Mengedepankan di alam semesta, saling terkait, saling melayani, saling mempengaruhi. Nah, paradigma ini Iya. yang membuat
pendiri, pebisnis, karyawan, mitra, stakeholder dan sebagainya itu saling berkesinambungan, bertumbuh bersama, bersinergi, bukan sebaliknya, bukan mengabaikan, mengecilkan, apalagi meniadakan satu sama lain, berkompetisi secara tidak sehat. Nah itu, sehingga tadi Bro Alvin, paradigma yang tadi saya bilang, ICA tadi ya, interdependent dan co-racing, itu lahir dari nilai-nilai value dan calling, sehingga otomatis membentuk 3 ekspresi. Yang kita simpulkan di sini adalah kalau kita sudah berhasil melakukan itu semua, kita harus mempunyai ekspresi yang namanya pengendalian diri, self controlnya. Lalu yang kedua adalah ekspresi cinta kasih. Kita harus loving kindness kepada sesama dan belas kasih atau compassion. Nah, kalau 3 ekspresi ini, bro, sudah kita bisa dapatkan, wah, kita udah lulus kali jadi theocentric person. Wow, oke. Ini keren loh, ini keren. Jadi saya coba mensummarikan lagi nih. Wah, ini dalam. Apa tadi, interdependent, and co-arising. So basically yang saya tangkap nih ya, artinya kita manusia ini secara natural dan diciptakan dari sananya, kita nih nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Jadi kita makan aja di atas satu piring yang kita nikmati saja, itu tuh berbagai lauk itu tuh, masing-masing lauk itu ternyata harus ada yang hidupin, harus ada yang ngembangin ternak, harus ada yang ngembangin sayuran gitu kan, dan harus ada yang ngejual ke pasar, ke Shopee, ke mana, toko online mana gitu, sampai kita bisa beli sayur secara online dikirim ke rumah. Mungkin yang masak juga istri kita misalnya gitu ya, sampai itu jadi di atas piring itu tuh bener-bener bukan atas kehebatan kita gitu ya, sampai kita bisa menikmati segala sesuatu. Itu baru ngomong satu piring ya. Apalagi kita bicara hidup kita ini dimensinya luas sekali, pekerjaan kita. Tadi ngomong IG Live aja itu baru ngomong antara kita berdua, belum kita ngomong ini handphone ini siapa yang ngerjain, pabriknya ada di mana gitu kan, ada berapa orang yang menghasilkan handphone sampai kita bisa nikmatin IG Live ini. Itu handphone gitu, belum kita sebut satu-satu setiap itemnya yang ada di hidup kita, even pasangan kita aja bukan kita yang ngegedein ya bro ya. Udah ada orang tuanya yang ngegedein dia sampai kita bisa menikah dan udah menikmati istilahnya hubungan dengan seseorang yang udah pinter, bukan kita yang sekolahin gitu ya. Itu wow, ini dalam banget. Jadi pada dasarnya kehidupan kita ini sebagai manusia benar-benar saling kebergantungan, dan menurut saya berarti semacam agak memaksakan dan tanda kutip agak bodoh gitu ya, bisa dibilang kalau kita masih ngotot hidup ini tuh harus self-centric gitu, karena itu seperti melawan kenaturalan bagaimana Tuhan ciptain kita dari sananya, begitu ya, bener gak sih? Betul banget bro. Itu namanya tadi kembali lagi ya, paradigma atau mindset itu yang kita harus bangun bro. Artinya contohlah dalam suatu bisnis kita menggunakan ATM ya, ATM pun sekarang pun dijadikan suatu competition, di mana bukan jadi competition itu gabungan antara corporation perusahaan itu sendiri dan kompetisi, sehingga menghasilkan competition, sehingga ATM ada yang muncul ATM bersama. Jadi nggak perlu lagi yang namanya self business semua, gue harus punya ATM BCA, harus punya dicemplung di ATM BCA misalkan, atau ATM ini, jadi udah jadikan ATM bersama. Ini contoh dalam bisnis yang sifatnya adalah membentuk suatu penggabungan. Kita bicara competition-nya itu ada. Seperti itu, bro. Oke. Wow. Ya, interesting nih. So, tadi ya outputnya adalah harus ada outputnya ya, sebagai bukti kalau kita ini udah theocentric, yaitu tadi ada self-control di situ ya. Self-control mungkin ya dalam berbisnis pastinya kita udah bisa nggak melulu money oriented gitu ya, tapi kita udah bisa melihatnya sebagai sudut pandang yang lebih luas. Ada love and kindness, ada compassion di situ. Jadi tiga ini sebagai istilahnya tanda kutip KPI lah ya, KPI kalau kita udah theocentric. So mungkin ini waktu juga udah tinggal sedikit, mungkin kira-kira tinggal 10 menit. So how to-nya mungkin ya, kita boleh nggak cerita sedikit nih mungkin Bro Michael dalam aplikasi yang dihadapi sendiri dalam menjalankan bisnis, atau mungkin ada contoh-contoh tertentu how to-nya kira-kira gimana sih buat kita, tips ataupun
ya action nyata yang bisa kita lakukan nih dalam kehidupan kita, ya mungkin bisa buat kita yang profesional ataupun buat kita yang berbisnis sendiri atau mungkin buat kita yang sebagai team leader. Gimana tuh, boleh sharing? Oke. Wah ini udah rangkuman ya di akhir sesi ini. Oke. Iya. Ini menarik banget ya tema ini. Sebenarnya kalau saya ngomong panjang lebar tuh nggak bisa habis, nggak cukup 1 jam. Karena topiknya benar-benar sangat luas dan sangat mendalam kalau kita membahas satu persatu. Tapi oke lah, kita akan rangkum. Artinya begini, inti dari tema ini tentunya kita sudah bicara mengenai tadi pribadi, definisinya seperti apa, cara-cara metodenya seperti apa. Nah, kita akan menggiring atau menyimpulkan bagaimana kita membangun bisnis atau perusahaan yang theocentric based. How-nya gimana dan inisiatifnya gimana. Nah, mungkin saya akan rangkum. Ada 4 inisiatif, teman-teman. Yang pertama itu adalah berawal dari core value. Jadi, dalam perusahaan, institusi, organisasi, kita harus merumuskan nilai-nilai inti yang ada atau yang dijunjung tinggi dalam perusahaan tersebut. Jadi dalam bahasa umum, nilai perusahaan mungkin ya, corporate value, ya, corporate core value, CCV gitu ya. Jadi core value ini kan dibentuk oleh para pendiri. Ya, tentunya mereka mengekspresikan bahwa prinsip-prinsip itu yang diyakini adalah benar, dianggap penting, sekaligus menjadi identitas serta kelangsungan hidup perusahaan. Nah, ini penting banget dari core value ini. Contoh, mungkin di perusahaan kami, itu nilai-nilainya adalah peaceful and dynamic. Artinya apa? Peaceful itu membentuk atau mewakili dimensi spiritualnya. Peacefulnya itu harus ada. Lalu dynamic, katakan dynamic. Dynamic ini mewakili dunia dari bisnis. Jadi, kita udah yakini bahwa dua hal prinsip ini yang melandaskan nilai-nilai spiritual atau theocentric ini ada. Yang sifatnya adalah universal. Jadi dalam agama apapun, keyakinan apapun, terdiri dari pribadi-pribadi yang unggul. Saya tekankan lagi, harus terdiri dari pribadi-pribadi yang unggul, yang memadukan antara dimensi kebijaksanaan tadi ya, dengan kompetisi modern. Itu bicara yang inisiatif pertama tadi berawal dari core value. Yang kedua adalah, nah ini penting nih buat perusahaan-perusahaan atau pemilik bisnis yang baru memulai bisnis. Yang kedua adalah seleksi bisnismu. Ya, seleksi bisnismu. Oke ya. Mungkin teman-teman yang sudah punya banyak bisnis, seleksi lagi. Jadi menyeleksi bisnis itu artinya, what business are we going to be in? Jadi harus benar-benar kita tahu bisnis apa yang kita harus lakukan dan kita harus benar-benar lakuin secara dalam. Secara sendiri itu kita apa bisnisnya? What business are we going to be in ya? Jadi bagi perusahaan yang startup atau yang ingin menjadi perusahaan yang baru atau yang ingin berkembang atau bahkan yang mau bertransformasi dari perusahaan menjadi lebih besar dan yang ingin sebagai perusahaan itu dilandasi oleh theocentric based business, kembali lagi itu harus selaras dengan corporate core value-nya yang sudah lama mungkin termanifestasi. Ya, jadi dapat ya poinnya ya. Jadi harus selaras dengan corporate core value-nya. Oke. Lalu yang ketiga adalah sistem manajemen yang kondusif, bro. Jadi dalam sistem, sudah ada misi, sudah ada visi, ya, sudah ada bisnis yang tepat seperti apa. Yang ketiga adalah sistem manajemen yang kondusif. Nah, saya nggak akan menjabarkan semuanya. Yang saya tahu dalam sistem manajemen yang kondusif itu ada 3 komponen, bro. Yang pertama adalah strategik dari manajemen sistem itu sendiri, strategik manajemen sistem. Yang kedua adalah proses dari manajemen sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah improvement dari manajemen sistem tersebut. Artinya sistem manajemen perubahan itu udah harus ada. Nah, jadi nggak mengikuti sistem yang lama terus nggak mau berubah-berubah. Ya, harus diperbarui. Sistem manajemen pembaruannya itu harus ada. Oke? Dan yang inisiatif yang keempat, yang paling penting adalah manusia adalah key. Manusia adalah kunci. Oke.
Setelah sudah ada misi, visi, bisnis, sistem manajemen yang kondusif, yang terakhir adalah manusia adalah kunci. Artinya apa? Dalam membangun sumber daya manusia dan pemimpin yang unggul, mereka adalah orang yang sudah menjalankan 3 inisiatif tadi, bro. Sudah menjalankan nilai-nilai dasar, sudah mempunyai pilihan bisnis, dan sudah menjalankan sistem yang kondusif tersebut. Jadi mereka itu adalah orang yang benar-benar kita anggap sebagai manusia unggul dan ingin menjalankan 3 inisiatif ini tadi. Nah, dalam mengembangkan manusia-manusia unggul ini, atau yang kita sebut itu sebagai noble people, ya, unggul tuh bukan hanya bermakna, dia kompeten, dia punya skillful yang hebat, tidak. Tapi melainkan juga mempunyai kualitas jiwa yang searah dengan tadi nilai-nilai teosentrik atau nilai-nilai spiritual. Sehingga pribadi-pribadi tadi, ya, yang unggul tadi itu dipadukan dengan sifat tadi. Misi visinya apa tadi? Saya peaceful and dynamic tadi, supaya bijaksana dan berkompeten. Sehingga perpaduan pribadi, ya, perpaduan pribadi yang sujana, yang penuh dengan kebijaksanaan, sekaligus yang kreatif, inovatif. Kumpulan orang yang punya kesadaran bekerja, bukan hanya sekedar untuk mengejar nafkah ataupun karir, ya, tapi dia harus berkarya agar mereka mempunyai makna kehidupan yang lebih luas. Itu. Wow, oke, keren banget ya. Jadi saya sedikit mengulang, kita harus punya core value ya, corporate core value-nya yang mencerminkan teosentriknya ya harus ada gitu, harus tertulis gitu ya. Kalau emang kita ini corporate yang memang punya core value yang teosentrik gitu ya, dan kemudian kita memasuki bisnis yang tepat ya, masuki bisnis yang jelas nih maunya apa, spesifikasinya kemana. Dan kemudian kita harus punya sistem manajemen ya secara strategik, proses dan improvementnya juga harus kuat. Dan terakhir menganggap bahwa manusia adalah kuncinya ya. Jadi mungkin kalau dalam satu quote yang pernah saya dengar, kita membangun bisnis gimana ya? Membangun bisnis dengan cara membangun manusianya, begitu ya mungkin ya. Bisa dibilang gitu ya, kita membangun bisnis dengan membangun manusianya dulu gitu, bukannya memanfaatkan manusia untuk membangun bisnis gitu ya. Jadi wow, ini menurut saya satu hal yang penting dalam mengubah cara pandang ya. Balik lagi, kelihatannya memang bisnis adalah bisnis, satu bisnis yang harus menghasilkan profit dan juga memberikan kita return yang baik, tetapi at the end, yang menjadi pembeda sebenarnya di cara pandang kita melihat bisnis ini, melihat manusia, rekan-rekan pekerja, teman-teman pekerjaan kita ya, itu pastinya berbeda. Oke, mantap nih. Saya pikir ini udah satu kesimpulan yang baik. Ada satu statement mungkin di 1 menit terakhir, bro. Oke. Ini kita tutup. Oke, teman-teman, semoga ini membawa inspirasi kita. Saya pun secara pribadi terus belajar. Temukan, kembali lagi tadi saya agak temukan calling. Sebenarnya kita harus temukan calling untuk melakukan ini. Ya, dari Tuhan yang menciptakan kita sebagai orang yang mempunyai potensi, talenta. Ya, kita harus menggunakan ini semaksimal mungkin. Buat Tuhan menjadi bangga dengan kita. Dengan 4 elemen yang ada di dalam diri kita, yaitu body, tubuh, kita need to live, ya. Lalu pikiran, mind, kita need to learn, kita terus belajar. Hati, heart, kita need to love, kita butuh cinta. Dan yang terakhir adalah jiwa, roh, atau soul. Kita need to leave a legacy. Jadi, manusia yang telah menemukan calling tersebut atau panggilan murni adalah manusia yang telah selesai dan berdamai dengan dirinya. Oke, mantap, keren banget.
Bro Michael. Oke, thank you so much buat inspirasi pada malam hari ini ya. Yes. Oke, buat teman-teman semua, jadi welcome to the TML community. Kita nanti akan ada another session pastinya dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda, dan bisa memberikan inspirasi, refreshment buat kita di dunia marketplace ya. Dan kita berharap juga nanti teman-teman yang mungkin saat ini jadi audiens bisa juga nanti sharing-sharing di forum ini. Oke, thank you so much dan selamat malam, sampai ketemu di Saturday berikutnya. Thank you, bro. Oke, siap.